Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Esensi purba yang ditemukan Fang Yuan saat berada di perut babi hutan pada akhirnya tidak digunakan. Gerombolan binatang buas kali ini berada di bawah pengawasan petinggi Gu Yue, dan geng serigala petir hanyalah kecelakaan kecil. Dengan cepat, para petinggi Gu Yue memberikan tanggapan mereka. Tiga tetua klan memimpin tim masing-masing dan dengan cepat memahami situasinya. Hanya 10 menit kemudian, Fang Yuan bisa mendengar suara pertarungan dari luar perut babi hutan, serta teriakan serigala petir. Dia dengan cepat menendang Gu Master wanita itu, dan merangkak keluar dengan noda darah di sekujur tubuhnya. Fang Yuan secara alami tidak takut pada serigala petir, tetapi dia takut terjebak dalam pertempuran. Jika seorang Gu Master secara tidak sengaja menyerang mayatnya, bukankah dia akan terlalu sial? Pada saat itu siapa yang bisa dia tanggung jawab? Dengan orang besar yang masih hidup tiba-tiba merangkak keluar dari perut babi hutan, ini menyebabkan beberapa Master Gu yang melawan serigala petir terkejut. Seluruh tubuh Fang Yuan berantakan, dan kakinya masih terjerat di usus Raja Babi Hutan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menusuk hidung, dan beberapa Master Gu mengerutkan kening sebagai tanggapan. Tapi Fang Yuan tidak mengindahkan itu, dia menarik napas dalam-dalam dalam kegembiraan, merentangkan anggota tubuhnya dan mengamati medan perang. Seperti yang dia prediksi, ada 5 serigala petir. Tapi serigala petir ini sudah tua atau terluka. Mereka adalah bagian bawah dari hierarki paket. Saat kawanan serigala semakin kuat dan besar, untuk melindungi serigala petir muda dan sehat, Raja Serigala akan mengusir semua serigala tua dan sakit-sakitan ini untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Serigala petir ini berkumpul bersama dan bergegas menuju kelompok binatang buas di sekitarnya, dan di bawah pengaruh satu sama lain, akhirnya membentuk gerombolan binatang kecil ini. 5 serigala petir dengan cepat mengalami korban di bawah serangan Gu Masters. Mereka terlalu kenyang karena makan, dan perut mereka mengembang, memengaruhi kekuatan pertempuran mereka. Pada saat yang sama, Gu Master yang baru tiba memiliki esensi purba yang cukup di bukaan mereka dan memiliki kekuatan pertempuran puncak mereka, tidak seperti Jiao San dan yang lainnya. Esensi purba sangat penting bagi Gu Masters. Phoenix yang melemah lebih rendah dari ayam, dengan esensi purba yang lebih sedikit, kekuatan pertempuran Gu Master akan turun dengan cepat. Dan tanpa esensi purba, mereka bahkan lebih rendah dari manusia. Menurut Anda mengapa misalnya, cacing minuman keras, Gu babi hitam dan putih, Gu ini sangat berharga? Itu ada hubungannya dengan fakta ini. Pertama, dengan cacing minuman keras, ia dapat menyempurnakan esensi purba dan memungkinkan Gu Master untuk menyimpan lebih banyak esensi purba. Ingat bahwa esensi tingkat yang lebih tinggi pada dasarnya adalah 2 kali lipat dari tingkat sebelumnya. 88% tingkat menengah sama dengan 44% tingkat atas. Dan cacing Gu babi hutan hitam dan putih memberi kekuatan Gu Masters. Tanpa membutuhkan esensi purba, mereka dapat melepaskan nilai mereka. Dan untuk babi hutan hitam dan putih Gu, setelah satu orang menggunakannya, mereka dapat diberikan kepada orang lain untuk digunakan, menunjukkan nilai kolektif yang besar dalam suatu kelompok. Pertempuran berlanjut sebentar dan berhenti. 5 serigala petir terus jatuh, dan kelompok bala bantuan baru tidak menjelajah lebih jauh. Esensi purba mereka hampir habis, dan kekuatan pertempuran mereka telah sangat berkurang. Untuk aman, mereka berhenti di tempat. Saat mereka pulih, mereka menunggu bala bantuan lebih lanjut. Sekelompok 5, dengan Gu Master pengintai tetap waspada sementara 3 lainnya menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba mereka. Gu Master penyembuhan membungkuk dan mengamati mayat Gu Master wanita. Dia sudah mati. Healing Gu Master menghela nafas dalam-dalam. Melihat ekspresi sedihnya, sepertinya dia mengenal Gu Master wanita. Fang Yuan memperhatikan dengan dingin. Master Gu wanita yang dia pingsan ini menghalangi di depannya. Sekarang dia telah kehilangan dada kanannya, dan kakinya. Lengannya juga terluka parah oleh serigala, dimakan sampai tulangnya bisa terlihat. Tetapi luka-luka ini dan kehilangan darah yang besar bukanlah penyebab sebenarnya kematiannya. Apa yang menyebabkan kematiannya, adalah serangan jantung.
Gigitan serigala petir membawa arus listrik bersama mereka. Arus mengalir ke tubuh Master Gu wanita saat dia tidak sadarkan diri, dan menyebabkan dia mengalami serangan jantung. Tubuh yang awalnya cantik dan seksi sekarang tergeletak di tanah, diam dan tidak bergerak. Kemewahannya sebelumnya tidak dapat ditemukan, hanya menjadi mayat yang jelek sekarang. Dia sudah mati, dan itu semua salahmu. Sebagai seorang pria, mengapa kamu bersembunyi di balik seorang wanita? Kamu memalukan pria. Gu Master Penyembuhan mendongak, menatap Fang Yuan. Fang Yuan mengangkat bahu tanpa emosi, ekspresinya tenang. Sebenarnya, dia bersaing denganku di tempat, tapi akhirnya aku menang, jadi aku sangat senang dengan hasilnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Master Gu Penyembuhan bergegas. Bam! Fang Yuan mengangkat kakinya dan mengirimnya terbang. Healing Gu Masters biasanya lemah dalam pertempuran, dan karena aturan klan, dia tidak berani menggunakan cacing Gu-nya. Hanya bersaing dengan kekuatan fisik, bagaimana dia bisa menjadi pasangan Fang Yuan? Orang menjijikkan ini. Healing Gu Master merangkak dengan wajah berdebu dan ingin bergegas lagi, tetapi dihentikan oleh Gu Master pengintai. Jika menurutmu aku melakukan kejahatan dan menyebabkannya mati, kamu dapat melaporkannya ke aula hukuman, aku akan mengambilnya, kata Fang Yuan ringan sambil menatap Gu Master Penyembuhan, dan pergi. Brengsek, brengsek, mata Gu Master Penyembuh meniup api saat dia menatap pandangan belakang Fang Yuan, mendesak untuk bergegas tetapi ditahan oleh rekan satu timnya. Tenang, bahkan jika kamu melaporkannya ke aula hukuman, klan tidak akan menghukumnya. Kami tahu kamu menyukainya, tetapi meskipun klan tidak dapat menghukumnya, kita bisa menyebarkan masalah ini. Di bawah desakan rekan satu timnya, Gu Master Penyembuh menjadi tenang dan menundukkan kepalanya, menangis. Sebuah perahu mengalami masalah, seorang pria meraih papan kayu dan diselamatkan untuk sementara. Pada saat ini, pria lain berenang dan ingin mengambil papan itu juga, tetapi papan ini hanya bisa menahan berat satu orang, jadi orang pertama mendorong orang kedua menjauh sehingga dia bisa aman, menyebabkan orang lain tenggelam di laut. Pria yang diselamatkan kemudian diadili di pengadilan tetapi dinyatakan tidak bersalah. Ini adalah insiden papan kayu di bumi. Artinya, untuk menyelamatkan diri dalam keadaan yang dipaksakan, membahayakan nyawa orang lain bukanlah kejahatan. Di bumi, itu adalah hukum kebutuhan. Di dunia ini, ada aturan klan yang serupa. Ini berarti, bahkan jika Gu Master Penyembuh melaporkannya ke aula hukuman, saya tidak akan dihukum. Tetapi, Fang Yuan terus berjalan sambil merenung. Dia bergerak dengan kecepatan yang stabil tanpa terburu-buru. Di sepanjang jalan yang telah dibersihkan, Fang Yuan akan menemukan mayat, sebagian besar adalah binatang buas dari semua jenis varietas, dan dalam campuran. Itu ada beberapa mayat Gu Master. Pada saat yang sama, ada kelompok penyelamat kecil yang bergegas ke garis depan. Ketika mereka bertemu Fang Yuan di jalan, mereka akan melihat pemuda berdarah ini dengan tatapan penasaran dan bingung. Fang Yuan tidak memperhatikan mereka. Matanya adalah jurang gelap, melanjutkan alur pikirannya. Tetapi, jika fakta bahwa saya menjatuhkan Gu Master wanita hingga pingsan ditemukan, saya akan diadili karena menyakiti anggota klan. Namun pada saat itu, seharusnya tidak ada yang melihatnya. Jiao San dan Kong Jing semuanya melihat ke arah yang berbeda dan bergegas untuk hidup mereka. Langkah kaki Fang Yuan berhenti. Dia melihat mayat Kong Jing dan Jiao San. Tubuh yang pertama sudah dimakan sampai tidak dapat dikenali, sementara mayat yang terakhir masih terpelihara dengan baik. Ular piton lava merah sudah menjadi tumpukan batu lava, benar-benar mati. Dan di samping ular yang sakit-sakitan, ada beberapa mayat serigala petir. Terbukti perjuangan terakhir Jiao San menyebabkan pertempuran besar. Bagus, itu berarti selain aku, semua orang sudah mati. Fang Yuan mengevaluasi secara internal, merasakan kegembiraan. Ini berarti aku akan memiliki lebih sedikit batasan di sekitarku. Fang Yuan berhenti, dia melihat jari Jiao San berkedut lembut. Tidak mati, sungguh kehidupan yang keras kepala. Fang Yuan mencibir, niat membunuh bangkit lagi. Pada titik ini, ada puluhan Gu Master Penyembuhan yang datang dari depan. Cepat, selamatkan yang terluka. Mereka adalah anggota klan kita harus menyelamatkan apa yang kita bisa. Jika mereka dipastikan mati, ambil cacing Gu mereka. Tatapan Fang Yuan terkonsentrasi.
Apa yang harus dilakukan? Mereka sangat dekat, dia harus mengambil risiko besar untuk membunuh Jiao San. Apakah menggunakan pencekikan atau pisau bulan, akan ada jejak. Di depan Master Gu ini, dia tidak punya waktu untuk membersihkan jejaknya. Jadi, membiarkannya hidup. Bahkan jika Jiao San dirawat sekarang, dia mungkin tidak akan selamat. Tidak, jika saya bisa memusnahkan Jiao San, akan ada oposisi yang jauh lebih sedikit di jalan saya. Kesempatan seperti itu, jika hilang, saya akan kesulitan menemukan yang lain. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memiliki inspirasi. Dia secara bertahap setengah berlutut di samping Jiao San, melepas kemeja atasnya dan menutupi wajah dan tubuh bagian atas Jiao San. Dia berada di dalam perut babi hutan untuk waktu yang lama, jadi darah babi itu membasahi kemejanya, menyebabkannya menjadi berat dan basah. Dia mengenakan pakaian atas di hidung dan mulut Jiao San, mencegahnya bernapas. Fang Yuan setengah berlutut, diam-diam menonton, ekspresinya serius dan kesakitan. Pada titik ini, seorang Master Gu datang, anak kecil, saya adalah guru Gu Aula Obat, izinkan saya melihatnya. Berebut, Fang Yuan menggeram dengan marah, mendorongnya menjauh. Guru Gu jatuh ke tanah, tetapi dia tidak marah, malah menghiburnya, adik laki-laki, belasungkawaku. Aku tahu bagaimana perasaanmu saat ini dan aku tahu bagaimana rasanya melihat klan yang tinggal bersamamu mati di depanmu. Tapi kamu berlumuran darah sekarang, kamu pasti terluka parah. Demi klan yang dikorbankan ini, Anda harus hidup dengan benar. Ayo, biarkan aku menyembuhkanmu. Fang Yuan tidak membuka mulutnya. Dia tetap diam, bagian bawah wajahnya tertutup bayangan gelap. Dia mengizinkan Gu Master ini untuk memeriksa tubuhnya. Hasilnya agak mengejutkan. Meskipun Fang Yuan bermandikan darah, tampak menakutkan bagi semua orang, dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Tapi Gu Master dengan cepat mengumpulkan semangatnya, berkonsentrasi pada Jiao San. Maafkan aku, klan perlu mengambil kembali cacing Gu. Guru Gu dengan tulus memandang Fang Yuan, lalu dia mengangkat kemeja berdarah. Itu perlahan dari Jiao San. Mata Jiao San setengah terbuka tanpa kehidupan di dalamnya. Gu Master secara profesional menggunakan jarinya untuk membuka kelopak mata Jiao San, melihat irisnya dan kemudian menyentuh lehernya. Tapi dia tidak merasakan denyut nadi. Mati, benar-benar mati. Guru Gu tidak curiga apa-apa. Dia menghela nafas dan meletakkan tangannya di perut Jiao San. Perutnya masih memiliki sedikit kehangatan dan bukaannya perlahan menghilang, tidak ada cacing Gu di dalamnya. Guru Gu memandang Fang Yuan, baik disengaja atau tidak sengaja, setiap cacing Gu Master dinyatakan secara tertulis, dan setelah Master Gu meninggal, cacing Gu-nya akan diperlakukan sebagai warisan bagi pewarisnya. Mengambilnya untuk diri sendiri bertentangan dengan aturan klan. Fang Yuan tidak takut, menatap tepat ke arah Gu Master, tentu saja saya tahu itu. Kamu curiga bahwa aku mengambil cacing Gu pemimpin kelompok. Mengonsumsi cacing Gu ini melibatkan risiko dan masalah. Jika rahasianya diseret keluar, mereka akan membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Fang Yuan tahu ini, bahkan jika dengan jangkrik musim semi musim gugur dia bisa langsung menyempurnakan Gu manapun, itu sulit dilakukan di klan. Tidak ada gunanya mengundang masalah seperti itu untuk keuntungan kecil ini. Selain itu, ada poin lain, dengan status keuangannya sekarang, bahkan jika dia mendapatkannya, dia mungkin tidak dapat memberi mereka makan. Untuk pertanyaan Fang Yuan, Gu Master tertawa cepat, aku tidak bermaksud begitu. Orang tidak bisa hidup kembali setelah mati, jadi tolong tahan kesedihanmu, adik laki-laki. Demi almarhum, kamu harus hidup lebih baik lagi. Fang Yuan berangsur-angsur berdiri. Dia menggunakan ekspresi yang sangat sedih dan sakit, menatap mayat ular yang sakit-sakitan dengan penuh perhatian. Angin malam melolong di telinganya. Kamu benar. Setelah beberapa saat, Fang Yuan memecah kesunyian, tatapannya ditentukan, berkata dengan makna yang disengaja, demi mereka yang meninggal, saya harus hidup lebih baik dari sebelumnya. Aula urusan internal, ruang interogasi. Cahaya matahari musim dingin menyinari tanah melalui satu-satunya jendela. Partikel debu halus perlahan melayang di pilar cahaya. Pilar cahaya menyelimuti kursi. Fang Yuan sedang duduk di kursi itu, mandi di bawah sinar matahari. Dalam kegelapan di depannya ada meja panjang di mana 3 tetua duduk. Interogasi sudah berlanjut selama 1 jam.
Fang Yuan, apakah kamu yakin tidak ada kesalahan dalam narasimu? Seorang tetua bertanya. Iya, mata Fang Yuan tertunduk, melihat jari-jari kakinya. Sinar matahari menyinari wajahnya yang cantik, membuatnya terlihat seperti patung putih. Dia sudah mengharapkan situasi ini. Bagaimanapun, semua anggota kelompoknya telah meninggal kecuali dia. Faktanya, setiap Master Gu akan melalui tingkat interogasi tertentu yang dengan mudah membantu klan mengumpulkan statistik pertempuran. Tapi, Fang Yuan terus diinterogasi selama 1 jam, jelas, seseorang mempersulitnya dari belakang layar. Ini benar-benar bisa dimengerti. Selama seseorang adalah manusia dan memiliki hubungan sosial, akan ada serangkaian orang yang terlibat. Kalau begitu ceritakan ceritamu tentang situasi pertempuran saat itu lagi. Penatua itu terus bertanya. Oke, saya menggunakan beberapa hari untuk menembus ke peringkat 2. Setelah kembali ke gerbang desa, saya bertemu dengan kelompok Cisandot dan bersatu kembali dengan kelompok Jiaosan setelah menemukan mereka. Saat itu, mereka bertarung sengit dengan Raja Babi Hutan. Fang Yuan dengan tenang menceritakan. Dia berinisiatif untuk mengungkapkan terobosannya ke peringkat 2. Tanpa menyembunyikan cacing Gu, dia tidak akan bisa menyembunyikan aura peringkat 2-nya. Sekarang ular yang sakit-sakitan dan timnya sudah mati, jadi dia secara alami mengarang acaranya. Tapi, dia hanya bisa menyembunyikan beberapa detail utama dan menceritakan sebagian besar peristiwa apa adanya. Ini sudah kelima kalinya Fang Yuan menceritakan peristiwa tersebut. Ketiga tetua itu mengerutkan kening saat mereka mendengarkan. Mereka tidak dapat menemukan lubang, tetapi mereka tahu, jika itu dibuat-buat, maka akan ada detail yang tidak perlu. Setelah seseorang terus membicarakannya beberapa kali, secara alami akan ada lubang. Tetapi setelah 5 kali, meskipun ada beberapa perbedaan dalam cara Fang Yuan menceritakan peristiwa tersebut, isinya sama. Seharusnya benar, ketiga tetua itu berkomunikasi satu sama lain menggunakan sinyal mata. Tetapi seorang penatua tidak puas. Putrinya adalah Gu Master penyembuhan kelompok ular yang sakit-sakitan yang sangat dia cintai tetapi akhirnya mati dengan kejam di mulut serigala. Dengan demikian dia sangat marah dan tatapannya membawa rasa dingin saat dia melihat Fang Yuan. Fang Yuan, kamu memotong jaring sisik pisau dengan bilah bulanmu, mengapa kamu melakukannya? Tetua wanita Parubaya ini berbicara dengan tegas. Karena saya ingin memiliki beberapa kontribusi, tetapi itu akhirnya menjadi langkah yang buruk. Fang Yuan menjawab, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sengaja menggunakan rekan satu tim Anda, Master Gu wanita, sebagai perisai ketika Anda bersembunyi di perut babi hutan? Tetua itu bertanya lagi, saya tidak tahu. Saya sangat takut saat itu dan buru-buru mencoba bersembunyi di dalam Raja Babi Hutan, tetapi dia juga masuk ke dalam dan melawan saya untuk posisi dalam. Dia tidak bisa mengalahkanku dan digigit sampai mati oleh serigala petir. Saya malu. Fang Yuan menjawab. Tetua wanita Parubaya itu menggertakkan giginya. Jawaban Fang Yuan licik, dia hanya menyatakan fakta tetapi tidak menyebutkan niat subjektifnya sama sekali. Ini membuat para tetua yang ingin menekannya, tidak menemukan pegangan apapun padanya, hati mereka dipenuhi dengan kemarahan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak bisa menilai Fang Yuan bersalah. Sudah 3 hari sejak gelombang binatang kecil. Statistik korban membuat semua petinggi memiliki ekspresi jelek. Ada kerugian di masa lalu, gelombang binatang kecil juga, tetapi mereka pasti tidak seserius ini. Penyebabnya adalah kawanan serigala petir. Sebelumnya, kawanan serigala petir ini hanya akan muncul setelah setidaknya 3 gelombang-gelombang binatang kecil. Lingkungan berbahaya di dunia ini, bertahan hidup, sulit. Dari sudut pandang manusia, untuk bertahan hidup, selain bertarung dengan manusia lain untuk mendapatkan sumber daya, mereka masih harus berjuang melawan binatang buas dan cuaca buruk. Dan perjuangan ini seringkali sangat sulit. Gelombang binatang kecil masih hanya pendahuluan. Teror sebenarnya adalah gelombang serigala besar, setahun setelahnya. Puluhan ribu serigala petir akan menyerbu ke arah desa dengan Raja Serigala Petir yang sangat kuat. Tetua wanita itu terus mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi dia akhirnya harus menyerah di bawah jawaban kebal Fang Yuan. Kalau begitu Fang Yuan, apa yang kamu rencanakan mulai sekarang? Tetua lain bertanya dengan niat yang mendalam. Saya berencana untuk mengajukan aset keluarga,
mewarisi dan melanjutkan warisan keluarga saya. Fang Yuan berbicara secara terbuka, tidak perlu menyembunyikannya. Kelompok ular yang sakit-sakitan dihancurkan, dan sekarang hanya Fang Yuan yang tersisa. Karena itu, dia tidak harus menggunakan hak Master Gu peringkat 2 untuk menyerahkan misi dan dapat menerima misi aset keluarga. Tetua itu menganggukkan kepalanya lalu menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti maksudku. Selain Anda, kelompok Anda tidak ada lagi. Saya dapat memberi Anda saran, bergabunglah dengan grup lain. Kesulitan misi aula urusan internal dirancang untuk kelompok, sangat sulit bagi orang yang sendirian untuk menyelesaikannya. Apakah itu misi warisan keluarga Anda atau misi bulanan wajib, keduanya seperti ini. Fang Yuan terdiam. Penatua ini melanjutkan, tentu saja, ada pilihan lain. Anda sudah menjadi Master Gu peringkat 2. Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi Kapten Grup. Anda hanya perlu lulus misi ujian dan Anda dapat membangun grup Anda sendiri. Mana yang ingin kamu pilih? Fang Yuan mengedipkan matanya, saya belum tahu. Saya perlu waktu untuk mempertimbangkan. Kalau begitu kamu bisa pergi. Pikirkan sesegera mungkin. Setelah beberapa hari berlalu, akan sulit bagimu untuk bergabung dengan kelompok, kata tetua itu dengan prihatin. Fang Yuan mencibir dalam hati, dia tidak akan memilih salah satu dari dua jalan ini. Dia memiliki banyak rahasia, hanya dengan dirinya sendiri dia bisa aman dan melakukan sesuatu dengan benar. Kalau tidak, bukankah dia akan kesal sampai mati jika ada orang lain bersamanya sepanjang waktu? Meninggalkan ruang interogasi ini, Fang Yuan tidak segera meninggalkan aula urusan internal melainkan melamar misi warisan keluarga. Namun, dia diberitahu bahwa dia hanya bisa meminumnya setelah 3 hari karena kesibukan acara baru-baru ini. Keluar dari aula urusan internal, dia menatap ke langit. Itu hanya sore musim dingin biasa. Musim dingin suram bersama dengan angin yang menggigit. Langit tampak dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Hari ini adalah pertemuan peringatan kelompok. Gu Yue Jinzu sudah mati, tahukah kamu, Fang Yuan? Mo Bei, bersama dengan sekelompok pemuda, sedang berjalan melalui jalan setapak. Selain Mo Bei, ada Fang Zheng, Qi Cheng dan lainnya. Mo Bei dan Qi Cheng biasanya sangat membenci, tetapi hari ini, mereka sepertinya melupakan keluhan ini dan berjalan bersama. Kakak, Jinzu belajar dengan kami selama setahun. Ikutlah dengan kami, kata Fang Zheng. Gu Yue Jinzu. Gambar seorang gadis segera muncul di benak Fang Yuan. Sebelumnya, dia telah seimbang dengan Mo Bei di arena tetapi kalah karena kurangnya stamina. Dia adalah gadis pekerja keras. Tapi, kematian tidak membedakan antara kecantikan dan jelek. Kebanyakan orang akan merasa kasihan, tetapi Fang Yuan acuh tak acuh seperti biasa. Ah, dia sudah mati. Tapi mati karena tua atau sakit, keduanya adalah peristiwa normal. Setelah melihatnya berkali-kali, Anda akan acuh tak acuh terhadapnya. Kalian pergi, aku sibuk. Fang Yuan melewati kelompok itu. Orang ini, seketika, banyak di antara kelompok itu marah. Dia benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan persahabatan. Hehe, ada rumor yang beredar baru-baru ini. Anda semua seharusnya mendengarnya, bukan? Alasan Fang Yuan selamat adalah karena dia bersembunyi di dalam perut babi hutan dan menggunakan rekan setim Gu Master wanitanya sebagai perisai. Dia benar-benar aib tanpa nilai. Dia bahkan tidak memiliki sopan santun seorang pria. Qi Cheng melipat tangannya dan tertawa dingin. Kakak laki-laki. Fang Zheng menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Mendengar diskusi ini, sebagai adik laki-laki Fang Yuan, dia merasa malu. Fang Yuan pergi dan saat dia berjalan lebih jauh, ejekan di belakangnya berangsur-angsur tidak bisa terdengar lagi. Hatinya tenang. Mengapa penghinaan penting bagiku? Penghinaan adalah penghinaan, apa yang bisa mereka lakukan? Orang yang dangkal akan marah karena kutukan dan akan bahagia karena pujian. Ini hanya cara pengamat memandangmu. Mereka yang hidup sesuai dengan sudut pandang orang lain benar-benar menyedihkan. Faktanya, beberapa orang sengaja menyebarkan rumor untuk merendahkan nama Fang Yuan. Mengorbankan rekan satu tim wanita untuk melindungi diri sendiri tidak akan dikenakan hukuman, tetapi akan dikritik oleh konsensus moral. Tapi, ini adalah situasi yang tepat yang diinginkan Fang Yuan. Begitu seseorang memasuki sistem, seseorang akan menjadi pion tanpa kebebasan dan harus mengikuti aturan sistem.
Bagi Fang Yuan, itu adalah kendala besar, dia membutuhkan sumber daya dan terlebih lagi harus menyendiri. Jadi, dia ingin menjadi penyendiri. Bagaimana jika Anda ditolak oleh orang banyak? Haha, hanya orang yang berhati lemah yang takut ditolak. Jika ini terjadi di bumi, tidak peduli siapa, mereka akan berakhir mati. Lagi pula, dua tinju tidak bisa mengalahkan empat tangan, koneksi sosial adalah cara untuk bertahan hidup. Tetapi di dunia ini, jika kultivasinya kuat, satu orang bisa mengalahkan 10, ratusan, dan ribuan musuh. Jadi bagaimana jika Anda ditolak? Bunuh saja orang-orang yang menghalangi jalan Anda. Jika Anda tidak memiliki sumber daya, rebut. Setiap dunia memiliki aturan dan regulasi yang berbeda, struktur masyarakat juga pasti berbeda, menyebabkan perbedaan perilaku manusia. Dan di dunia seni bela diri, pemikiran kelompok agak lemah. Jadi di dunia ini, iblis mengamuk. Apa? Anak itu, dia adalah Master Gu peringkat 2 sekarang, dan bahkan melamar misi pemecahan aset dari aula urusan internal. Suara marah dan terkejut Paman Gu Yue Dongtu bergema di seluruh aula utama. Memang begitu, meskipun saya menerima batu purba Anda, saya tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikannya, saya hanya berhasil menyuruhnya untuk mengambil misi dalam 3 hari. Aku hanya bisa mengulur-ulur selama itu untukmu, itu batasku. Guru Gu Parubaya di sampingnya berkata. Gu Yue Dongte mendengus dalam hatinya, dia bisa merasakan makna tersembunyi dalam kata-kata Gu Master Aula urusan internal. Setel selama 3 hari, itu adalah batasnya, kata-kata seperti itu hanyalah alasan untuk memeras lebih banyak uang. Tapi, prioritas utama sekarang masih melakukan semua yang saya bisa untuk mempertahankan aset, ini benar-benar terlalu meresahkan. Keringat Gu Yue Dongtu mengalir dari dahinya saat pertumbuhan Fang Yuan begitu cepat sehingga memberinya perasaan serangan jantung. Aku datang ke sini khusus untuk memberitahumu ini, jadi aku akan pergi sekarang. Pria parubaya itu berdiri untuk pergi. Jangan terburu-buru, saudara. Ada beberapa hal yang masih saya butuhkan untuk Anda membantu saya sedikit. Gu Yue Dongtu buru-buru berdiri, mengambil kantong uang dan memasukkannya ke tangan Gu Master Parubaya. Master Gu laki-laki mengambil seluruh kantong batu purba dan memasukkannya ke dalam saku dadanya, nadanya dengan cepat berubah, tertawa keras. Saudara Dongtu, kamu terlalu sopan. Kami memiliki hubungan yang hebat, kami telah saling mengenal selama lebih dari 10 tahun. Jangan khawatir, saya akan menyiapkan misi terberat untuk Fang Yuan, tetapi dia mungkin mempekerjakan Master Gu lain untuk membantunya. Anda harus berhati-hati dengan ini. Hehehe, kamu bisa yakin. Meskipun saya telah pensiun, saya masih memiliki hubungan saya telah mengirim orang untuk mengamatinya. Jika anak itu mempekerjakan orang luar, itu bertentangan dengan aturan klan, dan aku masih menunggu untuk memahami kelemahannya. Hehe. Kalau begitu aku nyaman, selamat tinggal. Biarkan aku mengirimmu keluar. Tidak apa-apa, silakan tinggal. Gu Yue Dongtu menatap Gu Master yang pergi, senyumnya perlahan runtuh. Fang Yuan ini, dia hanya kelas C, bagaimana dia bisa naik ke peringkat 2 secepat ini? Sial, apa yang dilakukan Jiao San dan yang lainnya? Bahkan tidak bisa menjaga dari pemula. Sekarang Jiao San dan tim semuanya dibunuh oleh gerombolan binatang buas. Sungguh bodoh yang tidak kompeten. Fang Yuan juga naik ke peringkat 2, dengan cara ini dia pasti bisa menerima misi aset keluarga. Metode saya sebelumnya untuk memblokirnya tidak akan lagi berhasil. Tapi dia sekarang bekerja sendiri, dan bertujuan untuk menyelesaikan misi warisan aset sendirian sangat sulit. Tidak, keberuntungan anak ini tidak masuk akal, pertama-tama saya meminta Jiao San dan yang lainnya untuk menekannya, dan segera gerombolan binatang itu datang. Jika dia mengandalkan keberuntungan ini lagi dan menyelesaikan misi, lalu bagaimana? Saya harus bersiap untuk yang terburuk. Seekor rubah tua yang licik, Gu Yue Dongtu bisa masuk dan keluar dari kehidupan bertarung dengan damai dan hidup sampai sekarang, itu sudah mewakili kesuksesan. Dibandingkan dengan Fang Yuan yang baru merdeka, hubungan interpersonalnya jauh lebih kuat. Mengumpulkan anggur madu. Ketika Fang Yuan menerima misi aset, matanya bersinar dengan kilatan dingin. Misi ini sangat merepotkan, itu adalah untuk mengumpulkan 5 liang anggur madu lebah emas.
Lebah emas semuanya seukuran kepalan tangan dengan garis-garis emas dan hitam, dan mereka memiliki penyengat tajam yang dikemas dengan serangan yang kuat. Itu belum semuanya. Di antara gatal-gatal kecil normal, hanya ada madu. Hanya sarang besar atau sedang yang memiliki anggur madu berharga yang terbuat dari akumulasi madu yang besar. Misi ini, bahkan untuk kelompok 5 orang, sangat sulit. Karena jumlah orang tidak lagi penting, Gu Master yang mengumpulkan anggur madu harus memiliki Gu tipe defensif untuk menahan sengatan. Tampaknya hubungan paman telah menyerang dan menggertak kurangnya cacing Gu defensif saya. Sayangnya baginya, Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Pada titik ini, itu menunjukkan manfaat yang melekat pada warisan biksu anggur bunga. Mudah melakukan sesuatu secara diam-diam, sulit untuk melakukan sesuatu secara terbuka. Semakin banyak seseorang bekerja secara terbuka, semakin kartu truf mereka terungkap, dan mereka menjadi lebih mudah untuk dijebak. Sebaliknya, bekerja secara diam-diam membantu menyembunyikan kartu truf dan membiarkan orang lain tidak dapat menilai situasi Anda, sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah sejak awal. Tapi, jika saya ingin mengumpulkan anggur madu, Gu kulit giok tidak cukup. Jade skin Gu hanya peringkat 1 Gu, tetapi jika bisa maju ke peringkat 2 Gu giok putih, saya akan dapat melakukannya dengan mudah. Tanpa kebutuhan untuk mencoba mengambil risiko, pengalaman hidupnya yang kaya memungkinkannya untuk mengambil langkah yang tidak berguna. Omong-omong, Fang Yuan sudah menjadi Master Gu tahap awal peringkat 2, tetapi cacing Gu padanya, selain jangkrik musim semi-musim gugur, semuanya adalah cacing Gu peringkat 1. Situasi ini seperti pria dewasa yang mampu memegang tombak hanya memegang belati kecil. Belati tidak dapat menampilkan kekuatan pria itu, dan hanya dengan tombak yang paling cocok. Fang Yuan memiliki 7 cacing Gu yang dimilikinya. Jangkrik musim semi-musim gugur Gu yang vital, Gu cahaya bulan, cacing minuman keras, Gu babi putih, Gu kulit giok dan 2 Gu cahaya kecil. Dalam campuran ini, Moonlight Gu dapat menyatu dengan 2 Little Light Gu untuk membentuk Monglo Gu. Gu babi hutan putih dan Gu kulit giok dapat menyatu menjadi Gu giok putih. Monglo Gu mewakili lonjakan kekuatan serangan, sedangkan White Jade Gu adalah peningkatan pertahanan. Jika Fang Yuan memiliki cukup batu purba, dia akan memilih untuk menyempurnakan keduanya. Tapi belum lama ini, untuk mendorong kultivasinya ke peringkat 2, dia menghabiskan sebagian besar batu purbanya. Sekarang, dengan batu-batu purba di tangan, itu hanya cukup untuk 1 kali digunakan. Tidak diragukan lagi, memilih untuk menyempurnakan Gu giok putih adalah pilihan yang lebih baik. Dengan Gu giok putih, saya bisa mengambil anggur madu. Dan dengan Gu giok putih, saya bisa maju lebih baik dalam warisan biksu anggur bunga. Tetapi jika fusi ini gagal, hasilnya akan mengerikan. Keuangan saya berada di ambang kehancuran, jadi tanpa Gu giok putih, saya tidak bisa mendapatkan aset orang tua saya. Terjebak pada titik ini, itu akan sangat memperlambat pertumbuhan saya. Fang Yuan merasakan tekanan halus. Dia tahu bahwa dia berada di persimpangan jalan, dan jika perpaduan ini berhasil, masa depan cerah. Jika dia gagal, maka dia akan jatuh ke dalam jurang. Untuk kembali ke poin saat ini, dia akan membutuhkan lebih banyak usaha dalam manajemen dan menghabiskan waktu lebih lama. Master Gu menggunakan laut purba mereka sebagai dasar, dan cacing Gu sebagai metode. Gu adalah kebutuhan Master Gu, tanpa Gu mereka bukan Master Gu. Selain kultivasi mereka sendiri, Gu Master juga harus menyempurnakan, memelihara, dan menggunakan Gu. Di dalam ruangan, pemimpin klan Gu Yuebo dengan cermat menjelaskan kepada Fang Zheng. Perbaiki, pelihara, dan gunakan. Ketiga aspek ini, mana yang juga merupakan harta karun pengetahuan yang sangat besar. Bahkan jika Anda menghabiskan seluruh hidup, Anda tidak dapat menyelesaikannya sepenuhnya. Pada aspek pemurnian Gu, Anda sudah tahu cara menyempurnakan Gu dan menjadikannya milik Anda. Tapi ini hanya satu penyempurnaan. Ada juga aspek fusi yang lebih penting. Melalui fusi, Anda dapat menggabungkan beberapa cacing Gu menjadi satu dengan peringkat yang lebih tinggi. Ini adalah evolusi kehidupan. Fang Zheng, Anda sudah menjadi Master Gu peringkat 2, tetapi cacing Gu Anda semuanya peringkat 1. Sudah waktunya kamu menyempurnakan cacing Gu peringkat 2. Fang Zheng bertanya, pemimpin klan, bagaimana cara melakukan fusi?
Gu Yuebo berkata, untuk menyatu, kamu harus tahu resepnya. Beberapa cacing Gu tidak dapat menyatu bersama. Melalui ribuan tahun coba-coba, dan kegagalan tanpa akhir, nenek moyang kita telah menemukan beberapa resep. Klan Gu Yue kami memiliki penelitian paling mendalam dengan Moonlight Gu, dan kami sekarang memiliki 2 resep peringkat 5 di tangan. Apa resep peringkat 5? Sesuai dengan resep ini, melalui beberapa fusi, seseorang akhirnya dapat menyempurnakan hingga cacing Gu peringkat 5. Fang Zeng, Anda memiliki 1 ukulit giok dan Gu cahaya bulan di tangan, itu memenuhi syarat untuk salah satu resep peringkat 5. Jika Anda mengikuti resep ini, Anda akan mendapatkan Gu peringkat 5 pada akhirnya, Raja Harta Karun Cahaya Bulan Gu. Raja Harta Karun Cahaya Bulan Gu. Wajah Fang Zeng penuh dengan keinginan. Hehehe, memberitahumu tentang Gu peringkat 5 sekarang masih terlalu dini. Ayo, keluarkan kulit giok dan cahaya bulan Gu Anda, saya akan mengajari Anda cara menggabungkan kedua Gu ini ke dalam pakaian bulan peringkat 2. Mengatakan demikian, ekspresi Gu Yuebo berubah serius. Hal terpenting tentang menggabungkan Gu adalah pemikiran paralel, memadukan kesadaran Anda. Moonlight Gu dan Jade Skin Gu di tanganmu sekarang tidak memiliki kesadaran liar lagi, ditimpa oleh kesadaranmu sendiri. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah memadukan 2 pemikiran ini bersama-sama. Menyatu bersama. Fang Zeng berkedip, bingung. Gu Yuebo tersenyum, jangan khawatir, berlatihlah lebih banyak, kamu akan bisa memegang perasaan ini. Mari kita mulai. Fang Zeng mengangguk, dan di bawah bimbingan Gu Yuebo, esensi purba baja merah berwarna merah mudanya naik seperti asap, menyelimuti Gu kulit giok dan Gu cahaya bulan di udara. Fang Zeng memejamkan mata, merasakan dan memanipulasi kesadaran kedua cacing Gu itu. Gu Yuebo berada di luar menonton, dan melihat Gu kulit giok dan cahaya bulan Gu saling berputar-putar seperti 2 planet. Saat kesadaran menyatu, jarak antara 2 cacing Gu semakin pendek. Setelah 3 jam mencoba terus-menerus, kesadaran mereka akhirnya dikendalikan oleh Fang Zeng, dan menyatu dengan sempurna. Sekaligus, Gu kulit giok dan cahaya bulan Gu keduanya meletus dalam cahaya putih terang. Kedua lampu itu saling terhubung, membentuk benjolan sebesar wajah. Pertahankan kondisi ini, dan lemparkan batu purba ke dalam cahaya. Gu Yuebo menyarankan. Fang Zeng mengeluarkan batu purba dan melemparkannya ke cahaya. Anehnya, setelah melemparkan batu-batu purba ke dalam, batu-batu itu berubah menjadi gelombang esensi alami murni, benar-benar menyatu dengan gumpalan cahaya. Hanya bubuk batu yang tersisa, berserakan di tempat tidur. Lanjutkan melempar sampai Gu peringkat 2 selesai. Kata Gu Yuebo. Fang Zeng hendak melempar bidak kedua, tetapi pada titik ini, cahayanya menghilang, dan kedua Gu terbang ke 2 arah yang berlawanan seperti mereka didorong dengan kejam satu sama lain. Fusi gagal. Sial, aku lupa mempertahankan fusi kesadaran sebelumnya. Fang Zeng segera menyadari kesalahannya. Jangan khawatir, gagal di awal itu normal. Gu Yuebo menghibur, tetapi mengingatkan, tapi hati-hati, kamu tidak bisa gagal terlalu sering, jika tidak Moonlight dan Jade Skin Gu akan binasa. Fang Zeng mengingat kembali Gu kulit giok dan Gu cahaya bulan, dan menemukan retakan di permukaan cahaya bulan Gu, sementara kulit giok Gu tampak seperti melemah. Hatinya tenggelam, merasakan kesulitan memurnikan Gu. Kecelakaan, ombak besar berjatuhan di Laut Purba, naik dan turun. Laut berwarna merah muda. Ini bukan lautan tembaga hijau dari peringkat 1, tetapi laut baja merah. Bukaan ditutupi dengan lapisan-lapisan cahaya, ini adalah kemunculan tahap awal peringkat 2. Seluruh laut esensi purba baja merah menempati 44% dari bukaan. Di atas laut, jangkrik musim semi musim gugur muncul. Setelah melalui setahun pemulihan, ia sudah agak pulih. Sebelumnya, tidak ada kilau dari tubuhnya, terlihat kasar dan redup seperti kayu layu. Sekarang, itu memiliki beberapa kilauan. Kedua sayapnya seperti daun musim gugur yang menguning dan layu dan ujungnya rusak. Sekarang, ada beberapa warna hijau di dalamnya dan ada garis daun hitam di ujungnya, membuat busur lengkap tanpa cacat sebelumnya. Musim semi musim gugur jangkrik, musim semi dan musim gugur, saya melihat sekarang, perlu mengalami perubahan musim semi dan musim gugur untuk pulih. Sejak kelahiran kembali, 1 tahun telah berlalu, yang berarti pergantian musim semi dan musim gugur, dan dengan demikian telah pulih.
Fang Yuan memandangi jangkrik musim semi musim gugur dan pikiran ini muncul di dalam dirinya, meningkatkan pemahamannya tentang jangkrik musim semi musim gugur pada tahap lain. Seorang Gu Master perlu menyempurnakan, memelihara, dan menggunakan Gu. Di antaranya, penggunaan, diklasifikasikan lebih lanjut dan berisi segudang variasi. Fang Yuan telah berhubungan dengan jangkrik musim semi musim gugur sepanjang waktu, pemahamannya tentang jangkrik musim semi musim gugur perlahan terakumulasi dan semakin dalam. Tapi jangkrik musim semi musim gugur masih lemah, hanya bergerak beberapa langkah dari mendekati kematian. Saya hanya bisa menggunakan auranya untuk menekan cacing Gu dan meningkatkan efisiensi pemurnian tunggal. Adapun peleburan, itu tidak akan membantu. Ada cacing Gu mistis yang meningkatkan tingkat keberhasilan fusi. Semuanya memiliki spesialisasi masing-masing, jangkrik musim semi musim gugur memiliki kemampuan kelahiran kembali. Selain jangkrik musim semi musim gugur, ada cacing minuman keras gemuk yang meringkuk dalam bola bundar, mengambang dan bermain-main di laut. Gu babi putih seperti kepik dan Gu kulit giok yang memiliki warna giok hijau berputar satu sama lain. Fang Yuan membuka matanya dan perlahan membuka telapak tangan kanannya. Di dalamnya ada jejak bulan sabit dan 2 bintang 5 sisi. Mereka justru kediaman Moonlight Gu dan 2 Little Light Gu. Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur, garis pandangnya jatuh di atas spray. Ada 3 kantong uang di spray, 2 menonjol dan 1 sebagian besar menipis. Selain itu, ada juga gading seputih salju dari Raja Babi Hutan. Itu tampak seperti gading gajah, berbaring dekat dengan kaki Fang Yuan di atas spray. Kelompok ular yang sakit-sakitan telah menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh Raja Babi Hutan, tetapi mereka bertemu dengan serangan kawanan serigala petir dan sebagian besar kulit dan daging Raja Babi Hutan telah dimakan oleh serigala petir. 2 gading seputih salju dengan demikian adalah rampasan perang yang paling berharga. Menurut aturan dan regulasi klan, Fang Yuan menjadi salah satu anggota dalam membunuh Raja Babi Hutan, menerima salah satu gading Raja Babi Hutan. Fang Yuan melihat barang-barang ini, ekspresinya berat. Saya tidak memiliki banyak batu purba yang tersisa dan itu hanya cukup untuk 1 fusi. Setelah perpaduan ini, tidak peduli keberhasilan atau kegagalan, kondisi keuangan saya akan menurun. Tetapi jika saya tidak menyatukannya sekarang, batu purba saya hanya akan bertahan selama 12 hari atau lebih dan saya bahkan akan kehilangan kesempatan untuk menyatu. Fang Yuan sedang memelihara 7 cacing Gu, jadi dia memiliki beban keuangan yang besar. Dan karena bakat kelas C-nya, dia harus berulang kali menggunakan cacing minuman keras untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Dengan demikian, konsumsi batu purbanya lebih dari Master Gu biasa. Baru-baru ini, dia tidak lagi menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba di bukaannya. Laut baja merah di tubuhnya sekarang semuanya pulih dengan tingkat pemulihan diri alaminya. Fang Yuan sudah mulai memotong konsumsi batu purba, dia tidak bisa menyalahgunakannya setelah menghitung pengeluarannya. Situasi saat ini seperti dia akan jatuh dari tebing. Dia hanya bisa meraih rumput liar di sisi tebing untuk menstabilkan tubuhnya tanpa jatuh. Tetapi seiring berjalannya waktu, garis hidup ini akan terus digunakan. Jika dia tidak mengambil risiko apapun, tidak butuh waktu lama baginya untuk jatuh dari tebing. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menggunakan garis hidup ini dan memanjat tebing dengan seluruh kekuatannya. Jika dia berhasil, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan warisan keluarga dan naik ke level lain dan itu akan menjadi adegan baru di depannya. Jika dia kalah, dia akan jatuh dan dalam mencoba naik ke tahap ini lagi, dia perlu menghabiskan banyak waktu dan energi. Tidak peduli apa yang terjadi, mari kita mulai. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan pandangannya. Babi hutan putih Gu, Gu kulit giok. Kedua cacing Gu mengikuti keinginannya, mengebor keluar dari lubangnya dan melayang di depan Fang Yuan. Sekering, Fang Yuan berteriak dalam hati. Babi hutan putih Gu dan kulit giok Gu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan langsung saling bertabrakan. Ini adalah benjolan yang sunyi, tetapi itu menciptakan bola cahaya. Cahaya putih itu lebih menyilaukan dari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa 2 kesadaran Fang Yuan menyatu. Fang Yuan menggunakan kesadarannya untuk mempertahankan bola putih-putih muda, mengeluarkan batu purba dari tas dan melemparkannya ke bola cahaya.
Batu-batu purba ditelan oleh bola cahaya dan hanya bubuk batu yang tersisa, berserakan di tempat tidur. Setiap kali bola cahaya menelan batu purba, ujung-ujungnya akan sedikit mengembang. Bola cahaya menyerap esensi purba alami dan menjadi semakin besar. Secara bertahap, itu berubah dari ukuran mangkuk menjadi ukuran batu gerindra. Hampir sampai. Fang Yuan menyipitkan matanya, dia dengan tegas melemparkan gading seputih salju Raja Babi Hutan ke dalam bola cahaya. Jika ada yang menyaksikan adegan ini, mereka akan tercengang. Resep rahasia menggabungkan gu babi hutan putih dan gu kulit giok untuk membentuk gu giok putih terkenal dan beredar selama lebih dari 1000 tahun, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang menambahkan gading bersalju Raja Babi Hutan. Namun, tidak digunakan di masa lalu bukan berarti tidak akan digunakan di masa depan. 150 tahun dari sekarang, seorang Master Gu akan mengimprovisasi resep ini. Dia menemukan bahwa menambahkan gading babi hutan akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan fusi. Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, dia secara alami tahu trik ini. Gading bersalju dilemparkan ke bola cahaya dan transformasi fantastis segera terjadi. Cahaya yang sebelumnya menyilaukan berubah menjadi lebih lembut. Cahaya yang secara membabi buta menembak kemana-mana sekarang memiliki pola gerakan, secara alami berubah antara terang dan gelap. Di bawah tatapan Fang Yuan, bola cahaya perlahan menyusut dan akhirnya menghilang ke udara. Alih-alih gu kulit giok dan babi hutan putih gu, sekarang ada cacing gu yang benar-benar baru dengan tenang melayang di depan Fang Yuan. Itu seperti kerikil oval, seluruh tubuhnya benar-benar putih, putih ini tidak pucat seperti kertas suan dan tidak putih susu seperti susu, tetapi semacam putih lembab seperti kilau batu giok. Ini, peringkat 2 gu giok putih. Baru sekarang Fang Yuan mengeluarkan seteguk udara keruh, hatinya lega. Anda mungkin berpikir bahwa proses ini terlihat sederhana. Tidak. Pertama, penggabungan kesadaran membutuhkan multitasking. Menggambar lingkaran dengan satu tangan dan persegi dengan tangan lainnya disebut tugas ganda. Banyak orang bahkan tidak dapat melakukan ini, apalagi multitasking yang sangat sulit. Seseorang hanya dapat mencapai multitasking setelah bertahun-tahun berkultivasi keras, menderita melalui kekalahan dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kemudian ia masih membutuhkan bakat. Fang Yuan bisa melakukan ini dengan sangat mahir karena pengalaman mendalamnya selama 500 tahun, tidak ada petunjuk pengalamannya palsu atau palsu. Kedua, adalah pemahaman dan pengetahuan tentang cacing gu. Semakin dalam pemahaman Gu Master tentang cacing gu, semakin tinggi tingkat keberhasilan sekering. Poin ini, dalam waktu sekitar 300 tahun dari sekarang, akan menjadi pengetahuan yang diakui secara luas. Jadi, semakin lama Anda menggunakan cacing gu, semakin besar kemungkinan keberhasilan fusi gu. Ketiga, adalah resep yang benar dan orisinal. Misalnya, kali ini, menambahkan gading bersalju seperti sentuhan akhir, meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 20%. Efisiensinya luar biasa. Beberapa resep tersebar luas di dunia ini, tetapi ada banyak resep yang akan dikumpulkan orang dan tidak diedarkan. Seperti di desa Guyue, resep pemurnian Moonlight Gu dipegang oleh sejumlah kecil tetua dan generasi pemimpin klan berturut-turut. Terutama resep peringkat 5 ke atas. Mereka akan disembunyikan dan dihargai seperti hidup mereka. Banyak Master Gu tidak akan menyebarkan resep ini sampai mati. Tetapi bahkan dengan 3 poin ini, tidak ada jaminan mutlak untuk sukses. Bahkan orang seperti Fang Yuan yang memiliki ingatan 500 tahun, banyak pengalaman, pemahaman mendalam tentang cacing gu, dapat melakukan banyak tugas dan mengetahui banyak resep, memiliki kemungkinan kegagalan saat menggabungkan cacing gu. Orang hanya bisa mengatakan bahwa tingkat kegagalannya lebih rendah. Menggabungkan cacing gu adalah evolusi kehidupan, sejenis ciptaan. Itu memadatkan waktu secara ekstrim, membuat proses evolusi yang panjang membuahkan hasil dalam sekejap. Di bumi, hanya dewa yang bisa melakukan ini. Ini tidak diragukan lagi adalah keajaiban kehidupan. Gu Masters membuat campur tangan ilahi dengan tubuh fana, bagaimana bisa berhasil setiap saat. Jika berhasil setiap saat, itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Dalam sekejap mata, 10 hari lagi berlalu. Jauh di dalam gunung, di hutan batu bawah tanah. Skeak, puluhan monyet batu mata giok melompat ke udara dengan siluet kabur. Mereka terus melompat dan menyerang Fang Yuan dengan agresif. Jika seperti sebelumnya,
Fang Yuan akan mundur tanpa ragu. Tapi sekarang, dia berdiri di tempat dengan ekspresi dingin, masih seperti batu. Monyet-monyet batu itu membanting, menggaruk, dan menggigit tubuh Fang Yuan, tetapi suara ding-ding yang tajam terdengar, seolah-olah mereka tidak menyerang seseorang, tetapi pilar giok yang kokoh. Cahaya giok putih terang menutupi area itu saat menempel pada tubuh Fang Yuan. Cahaya ini, meskipun lebih tipis dari cahaya hijau giok kulit giok gu, ia memiliki lebih dari 2 kali kekuatan pertahanan. Pertahanan jade skin gu hanya dapat menangani serangan simultan hingga 16 monyet, tetapi sekarang Fang Yuan bisa berhadapan dengan lebih dari 30 monyet sendirian. Di arena, saya bisa mematahkan pertahanan kulit giok gu Fang Zeng dengan tinju kosong saya, tetapi jika Fang Zeng menggunakan gu giok putih ini, bahkan jika saya mematahkan tulang pergelangan tangan saya tidak akan bisa menembus pertahanannya. Fang Yuan merenung sambil mengalihkan sebagian dari pikirannya ke laut bukaannya. Di Laut Purba Baja Merah, gu giok putih tenggelam ke dasar laut, terus-menerus menyerap esensi purba. Permukaannya juga memancarkan cahaya giok putih samar, seperti bola lampu. Setiap kali monyet batu menyerang Fang Yuan, permukaan gu giok putih yang menyerupai kerikil oval akan berkedip samar. Pada saat yang sama, Fang Yuan bisa merasakan jejak esensi purbanya dihabiskan. Pertahanan gu giok putih adalah tipe yang sama dengan gu kulit giok, mereka berdua membutuhkan sumber esensi purba yang terus-menerus. Pada saat yang sama, semakin besar intensitas serangan, semakin banyak esensi purba yang dihabiskan. Fang Yuan menyimpulkan dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia melakukan serangan balik. Pukulan dan tendangan menendang badai pasir. Serangannya sederhana, namun brutal dan efektif dengan aura yang mengesankan. Meskipun babi hutan putih gu telah pergi, kekuatan yang diberikannya kepada Fang Yuan masih tetap ada di tubuhnya. Monyet tak berujung dipukul oleh Fang Yuan. Beberapa ditendang, mengetuk pilar batu, beberapa terbunuh di udara, berubah menjadi batu dan pecah-pecahan ketika mereka mendarat di tanah. Pada saat yang sama, dengan jentikan pergelangan tangannya, Fang Yuan mengirim bilah bulan beterbangan, seperti sabit penuai, memanen nyawa monyet batu. Dengan pasokan esensi purba baja merah, Moonlight Gu peringkat 1 dapat menyebabkan kerusakan serangan terbesar pada monyet dengan setiap pukulan. Mencicit, monyet-monyet batu itu berteriak ketakutan, mundur. Fang Yuan telah memusnahkan monyet batu dalam serangan balik yang singkat, dengan hanya 5 atau 6 yang tersisa. Fang Yuan membunuh yang lain, dan monyet batu yang tersisa hancur, dengan panik berlarian dan melarikan diri jauh ke dalam hutan batu. Fang Yuan tidak mengejar pelarian ini, tetapi terus maju lebih dalam ke hutan batu. Hari-hari ini, dia telah bekerja keras untuk menemukan petunjuk berikutnya untuk warisan. Dengan penjelajahan terus-menerus, dia telah menginjakkan kaki di sebagian besar area di sekitar hutan batu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dia punya firasat, samar-samar, menebak ide biksu anggur bunga. Dia merasa bahwa langkah selanjutnya dari warisan kemungkinan terkait dengan area paling sentral dari hutan batu. Semakin dalam dia masuk ke dalam hutan, semakin besar pilar batu, dan semakin banyak monyet batu yang hidup di dalamnya. Fang Yuan berjalan saat dia mengamati, di tengah hutan batu, ada pilar batu besar. Kelilingnya lebih lebar dari puluhan orang yang mengelilinginya dan mencoba memeluknya. Pilar batu ini adalah tujuannya. Tapi, semakin dalam dia, semakin besar geng monyet, dan semakin tinggi kesulitannya. Fang Yuan mengambil langkah penting dan memasuki zona siaga sekelompok monyet. Mencicit-mencicit, gua hitam di pilar batu telah muncul monyet batu mata giok yang marah, dan hingga 100 melompat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan berlari menyelamatkan hidupnya. Melawan begitu banyak monyet, bahkan dengan gu giok putih, dia tidak bisa membantai mereka. Monyet-monyet batu mengejar Fang Yuan sebentar, lalu beberapa mulai meninggalkan pengejaran dan berbalik, kembali ke gua mereka. Akhirnya, hanya 30 atau lebih monyet yang mengejar Fang Yuan. Fang Yuan melihat waktunya tepat, berbalik dan bertarung. Setelah satu putaran pertempuran, beberapa monyet terakhir berlari dan melarikan diri, bahkan tidak berani kembali ke gua aslinya. Setelah beberapa putaran, Fang Yuan membunuh lebih dari 100 monyet batu. Di jalan ada jejak batu pecah dari mayat monyet batu. Esensi purba yang tidak mencukupi. Fang Yuan memeriksa laut purbanya dan menghela nafas, terpaksa berhenti di jalurnya.
Jika sebelumnya, dia akan menggunakan batu purbanya untuk pulih dengan cepat, tetapi sekarang, setelah menggabungkan Gu Giok putih, dia memiliki kekurangan batu purba yang parah, atau lebih tepatnya seluruh keuangannya berada di ambang runtuh. Fang Yuan mengambil bola mata batu giok dan memasukkannya ke dalam tasnya. Seharusnya berada di bagian bawah tengah pilar batu itu. Tapi untuk sampai ke sana, saya harus membuka jalan. Perasaan ini semakin intens, Fang Yuan menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum membuka pintu batu dan kembali ke ruang rahasia kedua. Di sudut ruang tersembunyi, ada beberapa barang. Tas kecil dengan ratusan batu giok bola mata. Fang Yuan membuka tas itu dan menuangkan jarahannya mulai hari ini. Mutiara giok bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara yang tajam. Ada tas lain, dan gading babi hutan ada di dalamnya. Tapi sekarang Fang Yuan tidak perlu lagi menyembelih babi hutan. Dia menggunakan gu babi hutan putih dan gu kulit giok untuk menyempurnakan gu giok putih. Babi putih gu telah menghilang, dan mengurangi kebutuhannya untuk daging babi menjadi 0. Gu giok putih baru lebih seperti gu kulit giok, itu mengkonsumsi batu giok. Jade skin gu membutuhkan 2 liang batu giok setiap 10 hari. Sedangkan gu giok putih membutuhkan 8 liang batu giok setiap 20 hari. Biasanya, semakin tinggi peringkatnya, semakin lama interval untuk setiap makanan. Peringkat 2 gu biasanya memberi makan setiap setengah bulan, sedangkan peringkat 3 gu memberi makan setiap bulan, atau lebih. Tentu saja, gu peringkat lebih tinggi juga mengonsumsi lebih banyak makanan. Rata-rata, gu giok putih menghabiskan lebih banyak biaya daripada gabungan gu kulit giok dan gu babi huti putih. Tapi bagi Fang Yuan, dia memiliki hutan batu ini dan tidak kekurangan batu giok. Pada saat yang sama dia tidak membutuhkan daging babi, jadi dia tidak perlu membunuh babi hutan, sehingga ini menyelamatkannya dari banyak masalah dan banyak waktu. Mengikat tas kecil itu, Fang Yuan mengambil karung air kulit banteng. Di dalam karung air, ada anggur madu emas di dalamnya. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan telah mengandalkan gu kulit giok dan menahan serangan lebah, dan mengumpulkan anggur madu. Yang cukup, saya hanya memiliki 2,5 batu purba yang tersisa, inilah saatnya untuk pergi ke aula urusan internal dan menyerahkan misi. Fang Yuan menyimpan karung air dengan baik dan kembali ke terowongan, memeras keluar dari celah batu dan kembali ke dunia luar. Saat itu matahari terbenam sekarang. Matahari terbenam keemasan musim dingin sebenarnya tidak dingin, cuacanya cerah dan cerah. Matahari terbenam muncul dengan sinar nyaman berwarna merah oranye, sinar matahari yang indah melewati mahkota pohon pinus dan menyinari lantai gunung. Berjalan sendirian, dia menuju desa. Namun Fang Yuan tidak langsung pergi ke sini, tetapi mengambil beberapa rute untuk mencegah retakan batu ditemukan. Angin musim dingin bertiup di wajahnya, ini adalah bau kebebasan. Kembali ke akademi, dia hanya bisa menyelinap keluar di malam hari. Sekarang dia peringkat 2, dia bisa bergerak bebas di siang hari tanpa kecurigaan. Lebih penting lagi, kematian ular yang sakit-sakitan dan yang lainnya memungkinkan Fang Yuan untuk bergerak sendiri dengan lebih sedikit pengekangan. Satu-satunya hal adalah, Fang Yuan sekarang sendirian tanpa anggota kelompok pendukung. Misi klan berikutnya yang terjadi setiap bulan, dia harus menyelesaikan setidaknya 1, dan itu akan sulit. Sekarang, setelah gerombolan binatang kecil, semua kelompok telah berkumpul kembali. Fang Yuan telah melewatkan kesempatan itu. Karena reputasinya, Fang Yuan juga dikucilkan oleh Gu Masters. Bergabung dengan kelompok kecil lainnya tidak akan mudah. Jadi bagaimana jika saya ditinggalkan, semakin saya melayang di jurang, semakin sedikit perhatian pada saya, dan semakin menguntungkan bagi saya. Adapun misi klan itu wajib jadi saya harus mengambilnya. Tetapi, memikirkan hal ini, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin, dia sudah punya rencana. Klan mengamanatkan bahwa setiap Master Gu harus menerima misi setiap bulan, tetapi tidak memaksa mereka untuk menyelesaikannya. Tidak dapat menyelesaikan misi akan mengakibatkan evaluasi jatuh. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Gu Master, jadi mereka melakukan segalanya untuk menyelesaikan misi. Tapi bagi Fang Yuan, evaluasi ini omong kosong. Berjalan ke desa, ada arus orang yang tak ada habisnya berjalan di sepanjang jalan kapur di jalanan. Saat ini, biasanya periode puncak. Banyak Master Gu menyelesaikan misi mereka dengan luka dan yang lainnya, kembali ke desa.
Setelah bekerja selama sehari, para petani menyeret kaki berlumpur dan tubuh lelah, diam-diam bergerak. Di dunia ini, hidup tidak mudah, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Matahari terbenam perlahan turun di bawah puncak gunung, mengeluarkan sinar cahaya hangat terakhir. Cahaya ini akan berkurang oleh cabang-cabang pohon yang layu yang tidak merata, menjadi pecahan waktu yang tersebar di dinding giok hijau rumah-rumah bambu. Oh tidak, mainanku, teriak seorang gadis, mengejar gasing berputarnya di antara kerumunan. Gasing berputar itu berguling ke kaki Fang Yuan, dan gadis itu juga mengenai kaki Fang Yuan, jatuh ke tanah. Maaf, untuk menyinggung Tuan Gu Master, maafkan kami. Ayah gadis kecil itu bergegas. Ketika dia melihat pakaian Fang Yuan, ekspresinya seputih kertas, membawa gadis kecil itu dan berlutut, bersujud kepada Fang Yuan. Gadis itu menangis karena terkejut, mutiara air mata mengalir di wajahnya yang putih dan kemerahan. Manusia yang berjalan setelah melihat pemandangan ini, berbalik dan menghindari mereka seperti wabah. Beberapa Gu Master menatap dingin, sebelum berbalik dan pergi. Berhentilah menangis, kamu pembuat onar. Sang ayah ketakutan, marah dan takut, menggerakkan tangannya untuk menamparnya, tetapi Fang Yuan meraih tangannya, tidak mengizinkan gerakan apapun. Hanya masalah kecil, jangan khawatir. Fang Yuan tertawa ringan, menyentuh kepala gadis kecil itu, dengan lembut menghibur, jangan takut, tidak apa-apa. Gadis itu berhenti menangis, menggunakan matanya yang berkaca-kaca untuk melihat Fang Yuan, mengira kakak laki-laki ini benar-benar lembut. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu. Ayah gadis itu sangat gembira, bersujud ke ada Fang Yuan tanpa istirahat. Fang Yuan terus maju, rumah kontrakannya tidak jauh, dan di lantai dasar rumah bambu itu, pamannya Gu Yue Dongtu berdiri, menatap Fang Yuan yang masih jauh, jelas menunggunya. Bersambung.